fid dharaini amin. Wa yasihu ibra'ul mandhurilah wa yasihu lansah wa yasihu lansah apa ibra'ul mandhuri apa oleh nglebarake wong kang dinadari wa yasihu lansah apa ibra'ul mandhurilah apa oleh nglebarake bebasake wong kang den nadari sapa lahu al an-nadzira ing wong kang nazar an-nadzira ing wong kang nazar amma saking perkara fi zimmatihi kang tetep ing dalem tanggungane nazir amma saking perkara fi zimmatihi kang tetep ing dalem tanggungane nazir. Wa yasihu ibra'il mandhurilah, sah hukumnya ibra'ul mandhurilahu, membebaskannya orang yang dinadari, membebaskan an-nadhira terhadap orang yang bernazar, amma fi dhimmatihi dari apa-apa yang masih menjadi tanggungannya nazir, yaitu orang yang bernazar. Jadi gini, seumpama ada orang sakit, dia bernazar in syafaitullaha, in syafallahu li fa alayya shadaqatu alfu mi'atin alaika. Jadi dia berbicara kepada temannya orang yang sakit itu, andaikan Allah menyembuhkanku dari sakitku, maka saya akan bersedekah kepadamu alfu mi'atin 100.000. Ternyata benar, nggak lama dia sembuh, atau selang beberapa lama dia sembuh, berarti sudah disembuhkan oleh Allah. Maka ibra'ul mandhurilah, membebaskannya uang 100.000. Jadi si A ini yang sakit, dia berkata kalau Allah menyembuhkan saya, maka saya akan bersedekah kepadamu sejumlah uang 1 juta lah ya, 1 juta. Ternyata si A ini sembuh, maka otomatis dia mempunyai tanggungan ngasih sedekah uang 1 juta kepada si B, kan gitu. Lah tapi si B ini boleh atau sah hukumnya membebaskan utangnya si A. Jadi yasihu sah ibra'ul mandhurilah, mandhurilah itu B, membebaskannya mandhurilah an-nadhira terhadap nazir, orang yang nazar. Jadi orang yang mendapatkan nazar uang 100.000, dia membebaskan. Ya sudah Pak, walaupun sampean sembuh, walaupun kemarin sampean nazar mau ngasih uang 100.000, saya bebaskan saja. Jadi sampean tidak punya tanggungan utang kepada saya. Nah itu sah hukumnya. Bisa difaham ya? Qala al-qadhi, qala ngendika sapa al-qadhi. Qala ngendika sapa al-qadhi, qadhi hakim, wala yushtaratu lan ora den syaratake apa ma'rifatun nadhiri, wala yushtaratu lan ora den syaratake apa ma'rifatun nadhiri, oleh weruhe wong kang nazar, wala yushtaratu lan ora den syaratake apa ma'rifatun nadhiri, oleh weruhe wong kang nazar, ma ing perkara nadhara kang nazar sapa, maing perkara nadhara kang nazar sapa nazir bihi kelawan ma. Contohnya kahu musima yukhraju lahu min mu'asyarin. Kahu musima kaya 1/5 perkara, kahu musima kaya 1/5 perkara, yukhraju kang dentokake apa ma
yukhraju kang den tokake apa ma, yukhraju kang den tokake apa ma lahu maring nazir ma'a mu'asyarin sertane separa 10. Ma'a mu'asyarin sertane bondo kang dizakati 10. Wa ka kulli waladin lan koyok saben-saben anak. Wa ka kulli waladin lan koyok saben-saben anak. Au samrotin utawa uwah. Au samrotin utawa uwah. Yakhruju kang metu sapa kullu walid, apa sapa kullu walad min amati saking amat ingsun. Au syajarati utawa saking wit ingsun hadhihi rupane iki. Al-Qadhi. Qadhi berkata Qadhi wala yushtaratu ma'rifatun nadhiri ma nadhara bihi. Tidak disyaratkan mengetahuinya orang yang bernazar. Jadi orang yang bernazar itu tidak disyaratkan harus mengetahui ma nadhara bihi, apa yang dia nazarkan. Contohnya ka khumusima yukhraju lahu min mu'asyarin, seperti 1/5 perkara yang dikeluarkan untuknya beserta 1/10. Jadi seumpama dia nazar, ya, saya bernazar akan mengeluarkan 1/5 1/10 hartaku ini. Nah itu 1/5 1/10 berarti berapa? 100 bagi 1/10 10 bagi 1/5 2 ya. Nanti 2%. Nanti 1/5 1/10 itu 2%. Jadi dia bernazar akan mensedekahkan 2% hartanya. Maka dia harus mengeluarkan 2% hartanya tersebut. Walaupun dia tidak tahu kalau ternyata dia punya harta yang banyak. Jadi seumpama dia memiliki beberapa petak kebun, terus beberapa petak rumah. Nah ternyata dia masih punya tanah yang sangat luas, yang harganya itu ya bisa dikatakan miliaran, dan dia tidak mengetahui. Dia hanya ingin bersedekah, jangan 2% lah ya. Kalau di sini khumusin ka khumusin ma yakhruju lahu min mu'asyarin. Kalau dicontohkan 1/10-nya atau 50%-nya harta yang dia miliki. Nah ternyata ada harta yang dia sendiri, hartanya dia tapi dia nggak tahu. Nah maka tetap dia harus mengeluarkan harta tersebut 50%. Tidak disyaratkan mengetahuinya orang yang bernazar apa yang dia nadarkan dengannya. Jadi orang yang nazar tidak wajib mengetahui apa yang dia nadarkan. Kalau dia nadarnya itu mengucapkan 1/5 dari hartanya, ya maka seluruh hartanya itu ditotal. Walaupun dia lupa, oh harta ini ternyata masih harta saya, ditotal juga sekalian. Nah gitu. Bi khumusima yakhruju lahu min mu'asyarin. Yukhraju lahu min mu'asyarin.
Wa ka kulli walidin atau dia bernazar, saya akan membebaskan setiap anak yang keluar dari amatku. Amatnya dia, budak perempuannya. Seumpama begitu. Au samratin yakhruju min syajarati hadza. Atau saya nazar akan mensedekahkan setiap buah yang keluar dari pohonku ini. Atau dari amatku ini. Maka dia wajib melaksanakan nadarnya, yaitu setiap anak yang lahir dari amatnya, walaupun itu hasil dari zina atau walaupun pokoknya anak yang keluar dari amatnya itu, maka dia wajib membebaskan sesuai dengan nadarnya. Atau buah yang keluar dari pohon ini maka akan saya sedekahkan. Dia kan nggak tahu kadar berapa buah yang keluar dari pohon itu, ya kan? Nah, jadi wala yustaratu ma'rifatun nadhir, tidak disyaratkan mengetahuinya orang yang bernazar. Nah, ternyata karena buahnya itu pohonnya itu buahnya sedikit, dia nadarkan. Ya sudah, saya akan bernazar setiap buah yang keluar dari pohon ini saya sedekahkan. Ternyata setelah dia nazar buahnya semakin lebat. Nah, maka ya tetap dia tidak boleh apa? Tidak boleh tidak mensedekahkan. Jadi harus semuanya disedekahkan sesuai dengan nadarnya. Jadi paham ya ini ya? Ini kalau saya punya pohon lah, pohon mangga. Kalau di kampung kan mangga. Jadi saya bernadar akan mensedekahkan setiap buah yang keluar dari pohon mangga saya ini. Mungkin saya nadar seperti itu gara-gara kesel buahnya kok sedikit kan itu. Sebab munculnya nadar itu mungkin aja seperti itu. Ternyata setelah dia nadar buahnya semakin banyak, sehingga dia ada rasa iman-iman. Wah, ini kalau begini caranya mending tak jual saja gitu. Berubah pikiran. Maka dia tetap harus mensedekahkan setiap buah yang keluar dari pohonnya itu. Karena sudah menjadi nadarnya, walaupun dia tidak tahu kadar buah yang akan keluar berapa. Paham ya? Walaupun dia tidak tahu kadar buah yang keluar dari pohon mangganya berapa, atau dia tidak tahu amatnya itu punya anak berapa darinya. Nah, itu. Wa dzakara aidon wa dzakara wis nutur sapa al-qadhi, wa dzakara lan nutur sapa al-qadhi aidon halimalih annahu ing setuhune kelakuan ikula zakata ora ana zakat iku maujud. Ikula zakata ora ana zakat iku maujud fil khumusi ing dalam 1/5. Fil khumusi ing dalam 1/5. Al mandhuri kang wis den nadarake. Al mandhuri kang wis den nadarake. Jadi gini, Al-Qadhi juga menuturkan bahwa tidak wajib zakat atas harta 1/5 yang dia nadari. Seperlima harta miliknya yang dia nadari itu tidak wajib dizakati. Jadi kalau gini seumpama dia punya sawahnya panennya 1 ton biasanya. Nah, dia bernadar, saya bernadar akan mensedekahkan 1/5 dari hasil sawah saya. Paham ya ini ya? 1/5 dari hasil sawah saya. Dia nadar. Maka ketika 1 ton panennya benar 1 ton, 1/5-nya berapa? 2 kintal. Ya kan? 1/5-nya 2 kintal. Maka 2 kintal itu tidak usah dizakati. Yang dizakati ya 8 kintal itu. Yang 2 kintal karena dia sudah menadarkan diberikan kepada
siapa? Yaitu sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pada fakir miskin seumpama. Maka sudah menjadi nadarnya. Nah, dia nadar itu sebelum, bahkan ketika mulai cocok tanam seumpama, baru mulai nanam benih, dia sudah bernadar seperti itu. Nah, saya bernadar akan mensedekahkan 1/5 dari hasil sawah saya ini kepada guru-guru saya seumpama gitu. Maka 1/5 dari hasil sawahnya itu yaitu 2 kintal, dia wajib membagikannya kepada guru-gurunya. Lah yang 8 kintal itu baru kemudian dia persentase dizakati berapa? Dizakati berapa? 10% kalau apa? Kalau dia apa? Kalau dia sawahnya itu menggunakan air hujan. Dan dia wajib zakatnya 5% kalau dia apa? Mengairi sawahnya dengan apa namanya? Diesel. Nah, itu. Ini bisa dipahami ya? Ini materinya agak membosankan tapi harus dipahami. Ini nazar. Wa qala ghairuhu. Sebagian ulama yang lain yaitu selain Al-Qadhi berkata, wa mahalluhu utawi panggonane la zakata fil khumusi al-manduri. Wa mahalluhu utawi panggonane la zakata fil khumusi al-manduri. Inna dzaro lamun nazar sapa man. Inna dzaro lamun nazar sapa man. Qablas tidadi ing dalem sadurunge dadi atos. Qablas tidadi ing dalem sadurunge dadi atos. Nah, ini sebagian. Kalau Al-Qadhi tadi kan membebaskan ya. Ini nadarnya itu tidak harus ketika nanam benih, ketika padinya sudah mengeras pun, sudah gede pun enggak apa-apa dia nadar seperti itu kalau Al-Qadhi. Paham ya? Tapi kalau selain Al-Qadhi, beliau berkata nadarnya ini otomatis ketika mulai menabur benih. Jadi wujud padinya belum ada, lah dia nadar seperti itu boleh. Jadi jika saya panen dapat 1 ton, maka akan mensedekahkan 5%-nya untuk 1/5-nya ya, humus 1/5-nya 1/10 kepada guru-guru saya. Seumpama begitu. Maka dia wajib mensedekahkan 1/5 dari 1/10 itu untuk guru-gurunya. Nah, ini harus dilakukan ketika nazarnya itu sebelum padinya mengeras. Sebelum padinya mengeras dia nazar seperti itu. Maka dia harus melakukannya. Tapi kalau setelah padinya mengeras, jadi ba'dal istidad. Nah, setelah padinya mengeras, maka nazarnya itu enggak berlaku karena sudah waktunya dia zakat. Jadi zakatnya dia lebih dahulu daripada dia nazar, gitu loh. Kecuali kalau dia nazar dulu, wajib zakatnya belakangan, maka dia harus melaksanakan nazarnya. Bon. Wa yasihu lan sah apa an-nadhru nadar. Wa yasihu lan sah apa an-nadhru nadar lil janini maring janin. Lil janini maring janin. Kal wasiyati koyok wasiat, kal wasiyati koyok wasiat lahu maring janin. Kal wasiyati koyok wasiat lahu maring janin, bal aula balik luweh utama. Bal aula balik luweh utama. La lil mayyiti ora sah apa nadar lil mayyiti maring mayit. Illa li qabri syekhil fulani, kejaba maring kuburane Syekh Al Fulani kang bangsa fulan. Wa arada bihi wa arada lan ngarepake sapa man bihi kelawan. Wa arada lan ngarepake sapa man bihi kelawan nadhrun lil qabri. Wa arada lan ngarepake sapa man bihi kelawan nadhrun lil qabri kurbatan ing ngeparek, kurbatan ing ngeparek. Ngeparek sama ing dalam kono indal qabri. Sama ing dalam kono indal qabri. Contohnya ka isrojin kaya ngurupake damar. Ka isrojin kaya ngurupake damar yan tafiu kang
yuntafa'u kang den alap manfaat, yuntafa'u kang den alap manfaat apa bihi israj. Ka israjin kaya ngurupake damar, yuntafa'u kang den alap manfaat apa bihi israj, apa bihi israj. Awit toroda utawa kelaku, awit toroda utawa kelaku apa urfun pengadatan, awit toroda utawa kelaku berlaku apa urfun pengadatan. Fayuh malu mongkodin arahaki apa an-nadru nadar lahu maring kubur, lahu maring kubur ala dzalika ing atase mengkono-mengkono urfu, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono urfu. Bon. Jadi kalau masalah biji-biji padi tadi kan dia wajib melakukan nadarnya jika nadarnya itu sebelum bijinya mengeras, kan gitu. Ini menurut selain al-qadhi. Kalau al-qadhi walaupun setelah mengeras nadar pun begitu tetap hukumnya sah. Gitu. Titik. Kemudian wayasihu an-nadhru lil janin. Sah hukumnya nadar kepada janin. Janin itu ya anak yang masih di dalam kandungan. Ini gini. Seumpama andaikan saya sembuh dari penyakit saya ini, seumpama gitu nadar dia. Saya bernadar, andaikan saya sembuh dari penyakit saya ini, maka saya akan memberikan satu petak kebun saya. Yang ini sertifikatnya ada, yang ini untuk janin yang di kandungan istri sampean, gitu seumpama. Karena suaminya itu yang ngobatin si bapak ini. Nah, si bapak ini orang kaya, kemudian dia diobati sama seseorang. Nah, seseorang ini punya istri hamil seumpama. Ini kronologinya kan begitu, contohnya saja biar gampang dipaham. Nah, setelah dia kan sakit. Ini dia nadar, kalau saya sembuh dari penyakit saya ini lewat sampean, lewatnya wasilahnya lantarannya sampean, maka saya akan menghakkan harta saya ini sepetak kebun yang di Bekasi untuk janin yang di dalam istri sampean. Nah, gitu seumpama. Istrinya orang yang mengobati si A tadi. Nah, itu sah. Nadar seperti hukumnya sah. Nadar diperuntukkan untuk janin, hukumnya sah. Walaupun janin itu belum lahir kan gitu. Masih dalam kandungan, itu sah. Kal wasiyati lahu, sebagaimana wasiat untuknya. Jadi si janin mendapatkan wasiat pun juga sah. Nah, seumpama ada orang suami istri, kemudian istrinya meninggal, kemudian tinggal yang laki-laki. Yang laki-laki ini orang kaya, nggak punya keturunan. Nah, kemudian dia dirawat sama tetangganya seumpama. Dia dirawat sama tetangganya. Nah, tetangganya karena ngerawat tiap hari ngasih makan, dicukupi. Padahal dia orang kaya, tapi dirawat sama tetangganya yang miskin tadi. Nah, kemudian dia berwasiat, ketika saya meninggal, maka saya akan berwasiat sepertiga dari harta saya untuk si janin. Itu wasiat namanya. Maka wasiatnya sah. Ini sepertiga dari hartanya orang kaya tadi, itu sah diberikan kepada janin yang ada dalam kandungan ibunya tadi. Itu sah. Nah, terus 2/3 hartanya yang lain di mana? Ya diberikan kepada ahli waris. Karena orang wasiat itu tidak boleh lebih dari apa? 1/3. Orang wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Ini kalau melihat nazar sah, wasiat sah, hibah pun ya sepertinya juga sah. Gitu. Ini kan dalam rangka wasiat ataupun nazar itu kan intinya hibah, memberikan. Cuma caranya akadnya nazar, satunya akadnya wasiat, kan gitu. Hibah pun berarti sah kan gitu. Illa
ila lalil mayyit bal aula. Jadi kalau wasiyatilahu sebagaimana wasiat bal aula bahkan lebih-lebih nazar aja sah apalagi wasiat. Kalau wasiat kan bisa jadi dia meninggalnya itu anaknya lahir. Anaknya sudah lahir 6 bulan yang lalu seumpama kan bisa jadi. Kalau wasiat karena nunggu kalau saya mati tadi. Kalau wasiat kan hubungannya dengan kematian. Jadi kalau saya meninggal maka sepertiga harta saya untuk si janin. Nah itu bisa jadi meninggalnya dia itu setelah lahirnya si janin. Nah kalau nazar itu nazar kepada janin saja loh sah. Jelas-jelas dia masih dalam kandungan apalagi wasiat. Karena proses wasiat itu pemberian sepertiga harta kepada si janin tadi itu bisa jadi ketika janinnya sudah lahir baru wasiatnya berlaku. Nah, berarti lebih bisa masuk akal gitu. Lalil mayyit tidak sah harta itu diberikan kepada mayyit. Paham ya? Jadi kita tidak sah memberikan harta itu kepada mayit, tidak sah. Jadi saya wasiat, bukan wasiat. Karena gurunya meninggal, maka dia memberikan kain sutra untuk dipakai gurunya itu kain kafan, nggak sah, nggak boleh. Apalagi sutra untuk laki-laki nggak sah, bahkan haram. Atau andaikan sah pun, ini nadar. Saya nadar kalau saya nadar akan memberikan kain kafan ini kepada mayatnya fulan. Dia punya sahabat si A sama si B ini dia teman yang sangat dekat. Karena saking dekatnya, kemudian si A bernazar, saya nazar akan menggunakan kain kafan ini untuk apa? Untuk jasadnya saudara saya atau teman saya tadi. Nah itu nggak sah nazar diberikan kepada si mayit, nggak sah. Illa kecuali kalau si mayitnya itu fakir banget, tidak ada kain kafan yang buat menutupinya, maka prosesnya jangan menggunakan nazar. Prosesnya ya wis hibah saja, ini pakai kain kafan ini pakai punya saya, itu hibah. Tapi kalau nazar pada si mayit tidak sah. Illa liqabri syaikhil fulan. Nah, kecuali kalau mayit enggak sah, tapi kalau kuburan malah sah. Ini nazarnya untuk kuburan. Bahwa dia begini. Nah, ada seorang kiai menemukan makam waliullah yang lama enggak diziarahi, enggak tahu ini asal usulnya siapa, ternyata akhir-akhir ketahuan ini makamnya seorang wali. Nah, seorang wali namanya masyhur di kalangan masyarakat itu. Kemudian dia nazar. Saya bernazar akan membangunkan, bukan membangunkan mayatnya, bukan ya, akan membangunkan makamnya si wali itu, sebagaimana bangunan-bangunan di makam-makam wali itu. Kayak Sunan Kalijogo itu kan dibuat kayak rumah-rumah itu. Karena dia makamnya wali boleh dibuatkan tempat seperti itu untuk biar peziarahnya lebih nyaman. Jadi dia nazar menggunakan sebagian hartanya itu. Saya bernazar akan menggunakan sebagian harta saya untuk memperbaiki kuburannya wali fulan. Nah, itu. Maka sah seperti itu. Maka dia harus wajib menggunakan sebagian hartanya untuk memperbaiki kuburannya si wali itu. Nah, ini kalau dia nazarnya pada kuburannya seseorang. Bisa dipaham ya ini ya? Beda kalau mayit enggak sah, tapi kalau kuburan malah sah. Soalnya dia karena orang kaya, saya bernazar akan menggunakan sebagian harta saya ini untuk mempermegah makamnya Habib Hussein Luar Batang seumpama. Itu kan makam, jadi sah hukumnya.
wa arada bihi qurbatan tamma, dan dia meniatkan pemberian harta itu kepada kuburan itu untuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, karena sebagai bentuk khidmah dia terhadap kekasihnya Allah, walinya Allah. Karena Habib Husain walinya Allah, dia pengen khidmah menggunakan hartanya untuk memperbaiki makamnya, atau memperluas atau memperindah atau mempernyamannya, entah dipasang AC-nya atau apa gitu. Itu boleh. Tapi kalau dulu contohnya ini, kaisrojin yuntafa'u bihi, seperti memasang isrot itu uplek. Nah, listrik kalau sekarang listrik, kalau zaman dulu ya isrot itu ya uplek itu. Jadi makam kan gelap kalau dulu. Nah, dipasangnya uplek. Kalau sekarang ya pasang listrik seumpama. Jadi saya nadar akan menanggung listrik makam, ya kayak begitulah gampangnya. Saya bernadar akan menanggung listrik makamnya wali fulan, karena dia peziarahnya banyak dan kurang memadai, sehingga dia bernadar menanggung untuk listriknya pemakaman. Nah, itu boleh, sah. Awit toroda urfun, atau memang sudah biasa, itu sudah menjadi adat. Nadar untuk makam itu sudah menjadi adat, itu juga sah. Fayuhmalu an-nadru lahu ala dzalik, maka nadarnya itu diarahkan pada kebiasaan. Ya kayak ginilah, nazar diarahkan kepada kebiasaan. Contohnya gini, saya punya tanah 1 hektar, seumpama gitu. Saya punya tanah 1 hektar di Bekasi. Saya nazar akan menggunakan tanah itu bangun masjid. Otomatis masjid di Bekasi itu kan dia punya tanahnya di Bekasi. Saya nadar akan menjadikan tanah 1 hektar itu untuk bangun masjid. Lah, masjid-masjid yang di sana itu biasanya ya ada kamar mandinya, ada tempat buang air kecilnya, ada tempat parkirnya, kan begitu. Masjid-masjid yang umumnya kan begitu, adatnya begitu. Maka ketika dia ngomong tanah 1 hektar itu untuk dibangun masjid, otomatis omongannya itu diarahkan ke adat, kebiasaan. Bukan kok 1 hektar itu masjid semua, bukan. Tapi ya adatnya di sana 1 hektar masjid itu ya ada kamar mandinya, ada tempat wudunya, ada parkirnya, ada kantornya, nggak semuanya lengkap. Nah, itu sepaket. Tidak masjid saja. Nah, tapi kalau masjid saja kan hanya bangunan masjid saja, nggak ada tempat wudu, nggak ada parkir, nggak ada toiletnya. Jadi paham ya? Jadi nadar itu diarahkan ke adat yang berlaku di sana. Karena al-adah muhakkamah itu adat itu menjadi sebuah acuan hukum. Adat yang berlaku di tempat itu menjadi sebuah acuan hukum. Jadi omongan-omongan nazar yang sekiranya umum itu diarahkan yang lebih spesifik sesuai dengan keadaan tempat-tempat yang berlaku di sana. Wa yaqa'u li ba'dil awam. Wa yaqa'u lan tumiba li ba'dil awam, kedue sebagiane pira-pira wong awam. Ja'altu hadza lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuh ja'altu hadza lin nabiy sallallahu alaihi wasallam? Manane ja'altu dadekake ingsun hadza ing iki mal bondo lin nabiy maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasihu mengqasah apa ja'altu hadza lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kama buhitha, kama kaya keterangan buhitha kang wis den bahas apa mah. Li'annahu koronos tuhuni ja'altu hadza lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iku ishtahara masyhur apa ja'altu hadza iku ishtahara masyhur apa ja'altu hadza fi urfihim
fi urfihim ing dalam pengadatane fuqaha. Fi urfihim ing dalam pengadatane fuqaha. Linnadri maring kanggo nadar. Linnadri maring kanggo nadar. Wa yusrafu lan tintasarrufake apa hadza. Wa yusrafu lan tintasarrufake apa hadza lima salihil hujratin nabawiyyati maring kemaslahatane pesareane anabawiyati kang bangsa nabi. Maring kemaslahatane pesareane anabawiyati kang bangsa nabi. Ya sebagian orang awam dia kadang mengucapkan kata-kata seperti ini. Ja'altu hadza lin nabi. Jadi hadza itu harta ya. Ja'altu hadza itu mal, harta. Saya menjadikan harta ini untuk Rasulullah. Sama begitu. Dia mengatakan seperti itu. Maka harta itu, maka nadarnya itu sah. Dia harus memberikan harta itu untuk Rasulullah. Kama buhaita, sebagaimana hal ini sudah pernah dibahas. Li'annahu ishtahara fi urfihim lin nadri, karena hal itu kata-kata ja'altu hadza lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi pengadatan fuqaha, orang-orang yang ahli fikih lin nadri, bahwasanya itu menjadi sebuah nadar. Maka otomatis harta yang dia nadarkan untuk Rasulullah tadi buat apa? Rasulullah kan sudah meninggal. Terus buat apa? Maka untuk lima salihil hujratin nabawiyyah, untuk kemaslahatan apa? Makam pesarehannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperbaiki. Nah, kalau memperbaiki makam Nabi itu berapa, butuh apa, nah itu bisa dipakai. Gitu. Kalau sekarang kan isu, walaupun dia nadar seperti itu, mau menyerahkannya kemana? Mau menyerahkan untuk harta, untuk makam Rasulullah tadi. Ya bisa lewat apa? KBRI lah ya. Wah, apa? Kok Dubes ya. Dubes RI disampaikan ini sebagian harta saya ini untuk kemaslahatan makamnya Rasulullah, nanti biar disampaikan ke kerajaan Saudi Arabia. Kalau hartanya pun harus banyak. Kalau harta cuma ratusan ribu lah itu ya, walaupun sah tapi bingung ngasihnya kemana. Gitu. Kalau apa namanya sedikit. Qala Subki. Qala ketika sapa As-Subki, Imam Subki. Wal aqrabu utawi pendapat kang luwih parek indi mungguh ingsun. Wal aqrabu utawi pendapat kang luwih parek indi mungguh ingsun fil Ka'bah ing dalam masalah Ka'bah. Fil Ka'bah ing dalam masalah Ka'bah wal hujrati syarifati wal hujrati lan pesarehan asyarifati kang mulya wal masjidis salasati lan pira-pira masjid wal masjidilan pira-pira masjid as-salasati kang telu annaman setuhune wong annaman iku setuhune wong kharaja kang ngetokake sapa man min malihi saking bondone man an syai'in saking suwi-wiji ngetokake laha maring al Ka'bah wal hujrati syarifah waqtadolan natrapi apa al urfu pengadatan apa sarfuhu waqtadolan natrapi apa al urfu pengadatan apa sarfuhu waqtadolan natrapi apa al urfu pengadatan sarfahu ing nasarofake syai' sarfahu ing nasarofake syai' fi jihatin ing dalam siji arah fi jihatin ing dalam siji arah min jihatiha saking pira-pira arahe al-Ka'bah wal hujrati syarifah wal masjidits salasah niku fi jihatin ing dalam arah siji min jihatiha saking pira-pira arah-arahe al-Ka'bah wal hujrati syarifah wal masjidits salasah surifa mongko tintasarofake apa syai' surifa mongko tintasarofake apa syai' ilaiha maring jihah waktu shot lan den tertempokake apa jihah bihi kelawan urf waktu shot lan den tertempokake apa
apa jihah bihi kelawan urf. Imam Subki berkata al-aqrabu indi fil Ka'bah wal hujrati syarifah wal masjidit tsalatsah. Pendapat saya yang jadi pendapat saya yang kayaknya paling benar. Nah, gitu. Al-aqrab itu yang mendekati kebenaran. Menurut Imam Subki dalam permasalahan Ka'bah, Hujrah Syarifah yaitu makamnya Rasulullah, atau Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, mengenai 5 perkara ini, anna man kharraja min malihi, bahwasanya seseorang yang mengeluarkan hartanya an syai'in untuk sesuatu, laha dari 5 perkara itu. Jadi orang yang mau mensedekahkan hartanya untuk 5 perkara ini, entah itu makam Rasulullah, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi, 5 perkara ini, waqtadul urfu, dan di sana sudah menjadi kebiasaan kalau harta yang dinadarkan untuk Ka'bah, maka biasanya ya digunakan untuk apa? Membelikan minyak wangi untuk mengoles-ngoles Hajar Aswad seumpama. Dan diberikan minyak wangi untuk apa? Menyemprot kain Ka'bah seumpama. Itu biasanya harta yang diberikan untuk Ka'bah itu biasanya diberikan apa? Diberikan minyak wangi untuk nyemprot kain Ka'bah atau untuk ngoles-ngolesi Hajar Aswad. Maka ya harta itu harus diberikan minyak wangi yang digunakan nyemprot apa? Kain Ka'bah dan ngolesin Hajar Aswad, karena itu yang menjadi kebiasaan waqtadul urfu gitu. Maka sarafahu fi jihadin min jihadiha. Kalau biasanya ini uang ini untuk Ka'bah, nah, ternyata kok uang itu biasanya di sana terbiasanya itu digunakan untuk membersihkan lantai-lantai sekitaran Ka'bah, ya maka digunakan untuk membeli alat-alat atau membeli sesuatu yang digunakan untuk membersihkan lantai-lantai sekitar Ka'bah. Ya, tergantung kebiasaan di sana. Ya sekali lagi adat itu yang menentukan pemberian nadar itu. Diarahkan kemana? Surifa ilaiha wa tussat bihi, surifa ilaiha wa tussat bihi. Bahkan harta itu dikhususkan untuknya. Kalau dia mensedekahkan hartanya untuk Ka'bah seumpama, ternyata harta yang disedekahkan untuk Ka'bah itu hanya digunakan untuk membelikan minyak yang nyemprot Ka'bah itu, maka harta itu semuanya harus dibelikan minyak wangi yang digunakan menyemprot Ka'bah. Itu sesuai dengan adat yang berlaku. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Intaha qaulu As-Subki. Telah selesai dawuhnya Imam As-Subki. Qala Syekhuna, qala ngendika sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar, fa illam yaqtadil urfu syai'an, fa illam yaqtadi mengko lamun ora natrapi apa al urfu pengadatan, syai'an ing suwiji-wiji, falladhi mengko utawi perkara yutawajjahu kang den unggulake apa alladhi iku anna hustune kelakuan, iku yurja'u den balikake apa fi ta'yinil masrafi, apa nyataaken nggon tasarufe, apa fi ta'yinil masrafi nyataake nggon tasarufe, li ra'yi nadhiraha maring wicarane utawa pendapate wong kang ngurusi mau napa Ka'bah, Hujrah Syarifah, Masjidil Tsalatsah. Rujuke teng mriku. Jadi seumpama tidak pernah ada orang nazar untuk Ka'bah itu buat apa ya, pada bingung. Orang-orang nggak tahu kalau dia nazar harta ini buat Ka'bah,
Nah, terus digunakan untuk apa? Karena tidak ada kebiasaan di sana nadar buat Ka'bah seumpama. Ya maka harta itu diserahkan pada nadirnya saja. Siapa pengurus di Arab sana yang dipasrahin untuk ngurus apa? Ka'bah. Yang dipasrahin Ka'bah siapa? Ya kasihkan ke dia. Ini tolong Pak, harta ini untuk keperluan Ka'bah. Udah. Nah, seperti itu. Ya, karena tidak ada adat yang berlaku di sana. Maka otomatis harta itu diserahkan kepada yang ngurusi Ka'bah. Terserah mau dipakai buat minyak wangi atau dipakai buat lantai Masjidil Haram. Nah, itu terserah nadirnya. Nadir itu orang yang ngurusi Masjidil Haram. Atau istilah nadir itu ya orang yang mendapatkan tugas untuk menjadi pengurus. Kayak orang mewakafkan tanah. Ini tanah sana sama. Saya punya tanah 1 hektar. Kemudian saya pengen bikin pesantren seumpama. Nah, karena saya orang awam seumpama, lah ini tanah buat pesantren yang paham ya santri kan gitu. Maka dia serahkan kepada kiai. Ya, kiai itu menjadi nadir. Saya sebagai wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan, dan nadir itu orang yang ngurusi tanah ini. Yang si nadir itu akan mewujudkan keinginan saya. Karena saya pengen punya pesantren, maka tanah wakaf ini menjadi pesantren. Ya, diserahkan pada orang yang ahli dalam membangun pesantren, merintis pesantren. Gitu. Waqala ngendika sapa Syekhuna Ibnu Hajar. Wa dhahirun lan iku pertelo. Wa dhahirun lan iku pertelo annal hukma utawi stuhune hukum. Wa dhahirun lan iku pertelo annal hukma utawi stuhune hukum iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yurja'u fin nadri ing dalam nadar. Fin nadri ing dalam nadar. Li masjidin maring masjid ghairiha kang sakliyane salasah. Li masjidin maring masjid ghairiha kang sakliyane salasah. Intaha wis tutuk apa dawe qala Syekhuna. Ibnu Hajar berkata wa zahirun, dan sudah jelas, sudah tampak annal hukma kadzalik, bahwasanya hukum itu ya kalau tidak ada adat yang berlaku di sana, maka otomatis hukumnya itu ya sesuai dengan nadirnya. Nah itu loh, sesuai dengan aturannya. Fin nadri dalam nadar li masjidin ghairiha, untuk masjid yang selain Masjidil Haram, selain Masjidil Aqsa, juga selain Masjidil Nabawi. Ini kalau dia menadarkan hartanya untuk Masjid Nabawi, untuk Masjidil Haram, untuk Masjidil Aqsa, maka ketika tidak ada adat yang berlaku di sana, maka harta itu ini harta untuk masjid. Terus buat apa? Ya, diserahkan pada nadirnya saja, Masjidil Haram. Tapi kalau dia nadarnya untuk Masjid Al-Barokah seumpama, nah ini harta saya ini udah kebanyakan, saya nadar harta saya ini saya tasarrufkan untuk Masjid Al-Barokah seumpama. Dan di situ nggak pernah ada orang nadar buat Masjid Al-Barokah, nggak pernah ada. Ini tidak ada adat di sini, sehingga yang menentukan apa? Yes, diserahkan kepada pengurusnya. Nah, gitu. Ketuanya, ketua masjidnya siapa, pakai sifat. Nah, itu diserahkan kepada beliau untuk keperluan masjid. Jadi paham ya? Nah, jadi apapun sesuatu yang tidak ada adat di sana, maka diserahkan pada orang yang mengurusinya. Wa afta ba'duhum fi in qadallahu hajati wallahu a'lam bishawab.